Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Diana, NPM 19110331, kelas D Manajemen Pagi semester 2. Di sini saya akan menjawab dan menuntaskan tugas mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga merupakan salah satu tolak ukur yang memicu perekonomian negara berubah. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi perubahan terhadap kegiatan ekonomi karena negara dengan nilai-nilai tukar yang tunai atau memiliki jumlah transaksi besar. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap perekonomian dunia, sehingga kebijakan bank sentral dari negara maju terhadap suku bunga ini dapat direspon oleh para pelaku bahwa bunga ini biasanya akan dimanfaatkan keuntungannya semaksimal mungkin, sehingga masyarakat enggan untuk meminjam uang ke bank karena tagihannya semakin besar. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barier dengan kebijakan non-tarif barier. Menurut saya, perbedaan kebijakan tarif barier adalah kebijakan yang di suatu perekonomian terdapat barang-barang produksi dalam negeri yang mengenalkan penguatan biaya masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai. Sedangkan kebijakan non-tarif barier adalah sebagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan diskon sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional, yaitu sebuah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi segala bentuk perdagangan dan pembayaran internasional, baik dari sisi komposisi alat dan lainnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Jelaskan menurut Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Perekonomian yang terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, baik itu ekspor maupun impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain, sehingga ekonomi terbuka bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa maupun pertukaran teknologi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembayaran? Yang pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Maksudnya di sini adalah dapat menjadi penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas yang baik. Selanjutnya, yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik, di mana hambatan karena menyebabkan produktivitas bagi kegiatan produksi yang sangat rendah. Selanjutnya, tingkat pembentukan modal yang rendah. Hambatan ini utama bagi pembangunan ekonomi. Jika tidak ada modal, maka tidak akan ada terjadinya pembangunan. Selanjutnya, struktur ekspor berupa bahan mentah. Di sini karena
Faktor bahan mentah bersifat industri yang mendorong ekonomi dualisme yang kurang mendorong perkembangan ekonomi. Selanjutnya, proses sebab akibat kumulatif. Di sini hambatan pembangunan di daerah miskin sebagai akibat pembangunan di daerah maju, sehingga timbullah gap antara daerah maju dengan daerah miskin. Seperti contohnya terjadinya perselisihan antara daerah maju dengan daerah miskin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.